Salam satu bahasa. Bahasa kita bahasa Indonesia. Bagaimana kabar pemirsa? Semoga Tuhan memberikan sehat dan bahagia. Pemirsa semua, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube Bahasa Indonesia Kabupaten Nganjuk. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi pelajaran kelas 9, bab 4 dengan tema dari hobi menjadi pundi-pundi. Selalu semangat untuk belajar. Yuk kita ketahui materi kita. Yap, kita akan belajar teks eksplanasi. Tentunya kita sudah pernah belajar teks eksplanasi sebelumnya. Baiklah, mari kita tahu dulu tujuan pembelajaran di pertemuan kita. Tujuan pembelajaran bab 4 adalah peserta didik diharapkan mengembangkan ide wirausaha, dapat menganalisis teks eksplanasi, dan mencermati teks eksplanasi dalam pidato. Peserta didik juga mengevaluasi aspek eksplanasi pada poster, mendapatkan informasi dari teks eksplanasi, serta menyimak penjelasan sebab akibat melalui video. Berikutnya, peserta didik menggunakan teks eksplanasi dalam presentasi dan dalam rancangan promosi. Mari kita mengingat. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan sebab akibat atau proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Teks eksplanasi. Teks diawali dengan pernyataan umum, diikuti penjelasan atau urutan dan diakhiri dengan interpretasi sebab akibat. Pembelajaran kita pada materi ini adalah menganalisis teks eksplanasi, mencermati teks eksplanasi dalam pidato, mengevaluasi aspek eksplanasi pada poster, mendapatkan informasi dari teks eksplanasi, menyimak penjelasan sebab akibat melalui video, menggunakan teks eksplanasi dalam presentasi, menggunakan teks eksplanasi dalam rancangan promosi. Awalnya saya kasihan melihat penjual anak ayam kampung yang dagangannya belum laku karena hari hujan. Saya beli 2 dan saya pelihara. Pasokan makanan mereka berasal dari sisa-sisa warung makan di pasar. Memelihara anak ayam itu menyenangkan juga, membuat saya harus menyisihkan waktu untuk mengurusi mereka. Kalau tidak telaten, anak ayam bisa mati. Orang bilang ini menjadi hobi saya. Berikutnya, ketika ayam-ayam itu sudah cukup umur, ada orang yang menawar untuk membelinya. Saya langsung tertarik. Hasil penjualan saya belikan anak ayam lagi beberapa ekor. Begitu seterusnya. Kini, saya punya 5 kandang besar yang memasok ayam kampung ke puluhan warung dan rumah makan. Kerja keras saya membuahkan hasil. Saya berhasil keluar dari kesulitan, bahkan bisa membantu keluarga dan teman-teman saya. Dari penggalan teks tersebut, kita dapat buktikan bahwa teks tersebut mengandung unsur sebab dan akibat. Unsur sebab. Awalnya saya kasihan melihat penjual anak ayam kampung yang dagangannya belum laku karena hari hujan. Saya beli 2 dan saya pelihara. Pasokan makanan mereka berasal dari sisa-sisa warung makan di pasar. Memelihara anak ayam itu menyenangkan juga, membuat saya harus menyisihkan waktu untuk mengurusi mereka. Kalau tidak telaten, anak ayam bisa mati. Orang bilang ini menjadi hobi saya. Unsur akibat. Berikutnya, ketika ayam-ayam itu sudah cukup umur, ada orang yang menawar untuk membelinya. Saya langsung tertarik. Hasil penjualan saya belikan anak ayam lagi beberapa ekor. Begitu seterusnya. Kini, saya punya 5 kandang besar yang memasok ayam kampung ke puluhan warung dan rumah makan. Kerja keras saya membuahkan hasil. Saya berhasil keluar dari kesulitan, bahkan bisa membantu keluarga dan teman-teman saya. Setelah kita baca dengan baik dan penuh pemahaman, maka dapat disimpulkan teks tersebut mengandung unsur sebab dan akibat. Sehingga kita sebut teks tersebut adalah teks eksplanasi. Bagian 2. Mencermati eksplanasi dalam teks pidato. Ayo kita bahas. Mari kita cermati penggalan teks pidato berikut. Belanda tidak mau tahu dan tidak mau mengubah politik penjajahannya dengan tidak menghentikan penjajahannya secara damai.
Kemerdekaan harus diperjuangkan dan tidak akan jatuh begitu saja dari langit. Oleh karena itu, kita harus berjuang sekuat tenaga dan menganjurkan keinsyafan bangsa Indonesia akan pentingnya persatuan bangsa. Kami sekarang ini hanya mengetahui bahwa kemerdekaan standar nasionalisme. Karena itu kami menghidup-hidupkan nasionalisme, bahwa tiada kemerdekaan sonder persatuan bangsa. Dalam penggalan pidato tersebut terdapat dua bahasan, yaitu bahasan sebab dan akibat. Mari kita buktikan bahasan pertama. Belanda tidak mau tahu dan tidak mau mengubah politik penjajahannya dengan tidak menghentikan penjajahannya secara damai. Kemerdekaan harus diperjuangkan dan tidak akan jatuh begitu saja dari langit. Bahasan ini kita sebut sebab karena berisi munculnya permasalahan. Bahasan kedua. Oleh karena itu, kita harus berjuang sekuat tenaga dan menganjurkan keinsyafan bangsa Indonesia akan pentingnya persatuan bangsa. Kami sekarang ini hanya mengetahui bahwa kemerdekaan standar nasionalisme. Karena itu kami menghidup-hidupkan nasionalisme, bahwa tiada kemerdekaan sonder persatuan bangsa. Bahasan kedua ada akibat karena berisi akibat yang ditimbulkan dari permasalahan. Setelah kita cermati dari penggalan teks pidato tersebut, kita dapat temukan dua bahasan. Bahasan pertama berupa sebab dan bahasan kedua berupa akibat. Maka jelas penggalan teks pidato tersebut mengandung eksplanasi. Bagian 3. Mengevaluasi aspek eksplanasi pada poster. Perhatikan poster berikut dengan seksama. Dalam poster tersebut disampaikan bidang otomotif bisa menjadi ladang bisnis yang cukup menjanjikan bagi yang mempunyai hobi di bidang otomotif. 5 peluang bisnis otomotif. Pertama, jual beli kendaraan dengan bisnis ini bisa menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Kedua, bengkel reparasi kendaraan jika paham komponen kendaraan bisa jadi bekal buka usaha bengkel reparasi. Ketiga, toko aksesoris kendaraan aksesoris jadi incaran bagi para pengendara yang ingin kendaraan mereka tampil. Keempat, modifikasi kendaraan bengkel modifikasi bisa jadi alternatif. Banyak yang ingin memodifikasi kendaraan. Kelima, usaha cuci kendaraan yaitu jasa cuci akan selalu dibutuhkan dan bisa jadi peluang bisnis. Teks eksplanasi dalam poster. Aspek eksplanasi dalam poster. Aspek sebab, bidang otomotif bisa menjadi ladang bisnis yang cukup menjanjikan bagi yang mempunyai hobi di bidang otomotif. Aspek akibat, terdapat 5 peluang bisnis otomotif yaitu jual beli kendaraan, bengkel reparasi kendaraan, toko aksesoris kendaraan, modifikasi kendaraan, usaha cuci kendaraan. Ketika kita cermati dengan baik, kita dapat temukan unsur eksplanasi pada poster tersebut, yaitu unsur yang diinginkan atau diharapkan dan upaya yang akan dikerjakan. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran ini? Kita dapat mengetahui bahwa unsur eksplanasi berupa teks sebab akibat, terdapat juga pada teks pidato dan poster. Demikian pembelajaran kita pada materi ini. Sampai jumpa pada video episode berikutnya. Yuk kita eksplore unsur eksplanasi lebih lanjut. Terima kasih. Salam satu bahasa. Bahasa Indonesia.